Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu mengenai forecasting. Apa itu forecasting atau peramalan? Peramalan ialah proses untuk memperkirakan jumlah permintaan atau demand produk dari konsumen di masa yang akan datang. Peramalan ini atau forecasting ini merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Jadi dengan forecasting ini perusahaan bisa memperkirakan kita kira-kira berapa sih nanti perusahaan itu harus memproduksi produk di bulan ini atau di bulan depan atau periode 1 tahun ke depan. Kenapa peramalan itu penting? Jadi kenapa peramalan ini menjadi penting dilakukan oleh perusahaan? Karena melihat situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan usaha itu dihadapkan pada yang pertama ada beberapa kondisi Yang pertama, meningkatnya kompleksitas organisasi. Jadi semakin kompleks suatu organisasi, maka semakin harus yang namanya forecasting ini untuk dilakukan. Dan yang kedua, karena meningkatnya ukuran keberhasilan organisasi. Jadi agar organisasi kita atau perusahaan kita bisa bersaing dengan produk pesaing, kita harus penting untuk melakukan peramalan ini seperti itu. Agar kita juga bisa melakukan efisiensi dalam hal produksi maupun untuk pemenuhan jumlah produksi jumlah unit untuk pemenuhan permintaan dari konsumen. Dan yang ketiga, perubahan lingkungan yang sangat cepat. Jadi perubahan lingkungan yang sangat cepat ini sangat mendorong perusahaan agar melakukan forecasting. Jadi sangat penting sekali forecasting ini untuk dilakukan oleh perusahaan. Kemudian tahapan peramalan atau forecasting itu meliputi 3 hal utama. Yang pertama yaitu menganalisis data masa lalu. Jadi tahap ini berguna untuk mengetahui pola data yang tepat di masa lalu. Karena peramalan ini menggunakan data-data dari perusahaan di periode sebelumnya. Oleh karena itu, data masa lalu dari perusahaan ini sangat penting untuk kita punya Terus kita harus punya data perusahaan di masa lalu. Kemudian yang kedua, menentukan metode. Jadi kita harus tentukan metode peramalan apa yang paling baik buat perusahaan kita, karena metode yang baik ini bisa menghasilkan peramalan yang presisi yang sangat tepat bagus mendekati kebenaran. Jadi semakin membuat kinerja perusahaan kita semakin efisien seperti itu. Dan yang ketiga, tahapan peramalan ketiga yaitu memproyeksikan data. Jadi kita proyeksikan data masa lalu dengan menggunakan metode yang sudah kita tentukan, dan juga mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain faktor-faktor perubahan yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi peramalan yang kita lakukan. Jadi ada 3 tahapan dari peramalan itu. Kemudian untuk peramalan ini ada 2 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada metode kualitatif, dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu cenderung kepada lebih kepada intuisi atau pengalaman dari si manajer operasinya atau manajer produksinya seperti itu. Kalau metode kuantitatif cenderung kita mengukurnya itu menggunakan matematis model matematis. Jadi kita perlukan data-data dari perusahaan, data-data time series di perusahaan mengenai nilai-nilai penjualan perusahaan di periode-periode sebelumnya seperti itu. Untuk kualitatif sendiri ada metode Delphi kita bisa lakukan metode Delphi, kemudian ada Jury of Executive Opinion, ada Salesforce Composite, dan juga Consumer Market Survey. Kalau metode kuantitatif kita bisa menggunakan knife approach, moving average baik moving average, exponential smoothing, atau metode least square. Itu beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk peramalan. Yang pertama mengenai Delphi kita
menggunakan metode kualitatif yang pertama, yaitu Delphi Method. Delphi Method ini kita menggunakan suatu proses kelompok ya. Ada 3 jenis partisipan di sini, yaitu yang pertama pengambil keputusan, yaitu manajer operasinya, kemudian staff, dan juga responden. Dan kelompok responden inilah yang nantinya akan berikan input ya pada pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer operasionalnya, seperti itu. Untuk metode yang kedua ya, Jury of Executive Opinion, metode kualitatif yang kedua yaitu Jury of Executive Opinion. Metode ini terdiri dari sekumpulan kecil para pakar tingkat tinggi atau manajer ya. Jadi di sini semua manajer saling berkumpul ya. Manajer operasi, pemasaran, kemudian manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, semuanya berkumpul. Jadi satu untuk memutuskan kira-kira ramalan kita itu seperti apa nih. Untuk produksi di periode depan itu seperti apa. Kemudian pendapat daripada manajer tadi itu digabungkan dalam bentuk statistik untuk mendapatkan prediksi permintaan, kira-kira berapa sih kita harus produksi di periode selanjutnya, seperti itu. Dan metode yang ketiga, metode kualitatif yang ketiga yaitu Salesforce Composite. Salesforce Composite ini setiap penjual atau salesman ini memperkirakan ya berapa penjualan sih yang dapat dicapai dalam wilayahnya. Jadi si salesman ini memperkirakan karena berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, mereka bisa memperkirakan nih kira-kira berapa sih permintaan ya, produk kita di wilayah A, berapa permintaan produk kita di wilayah B, karena mereka sudah pengalaman menjadi ujung tombak penjualan di wilayah itu. Kemudian hasil dari salesman tadi, data yang didapat oleh salesman tadi kemudian digabungkan pada tingkat wilayah dan nasional untuk mendapatkan peramalan secara keseluruhan itu ya. Jadi tenaga penjual ini harus mengetahui nih apa yang diinginkan konsumen itu seperti apa. Ini baik untuk masukan perusahaan ya, baik untuk masukan perusahaan untuk pembenahan produk yang mereka buat di periode selanjutnya, seperti itu. Seperti itu kalau Salesforce Composite. Kemudian ada lagi Consumer Market Survey. Jadi kita melakukan survei nih ya, survei ke konsumen. Kira-kira berapa sih kira-kira rencana pembelian mereka di bulan depan ya. Kira-kira mereka membeli produk untuk rumah ya, kebutuhan untuk rumah tangga itu berapa kira-kira untuk bulan depan. Itu kita tanyakan secara langsung kepada konsumen. Tapi punya kelemahan ya, dari metode survei ini, consumer market survey ini punya kelemahan. Terkadang sulit bagi konsumen untuk menjawab pertanyaan. Jadi mereka gak bisa nih mengira-ngira kira-kira berapa saya untuk konsumsi saya di bulan depan itu berapa. Itu kadang-kadang konsumen itu merasa sulit untuk menentukan. Itu kelemahan dari consumer market survey. Itu tadi untuk yang metode kualitatif ya. Kemudian selanjutnya adalah metode kuantitatif ya. Untuk metode kuantitatif sendiri itu ada dua macam ya, ada time series model dan causal model. Kalau time series model ini hanya memperkirakan peramalan atau forecasting ini dalam bentuk data saja gitu ya. Jadi keluarnya hanya angka-angka saja tanpa mengetahui kenapa sih kok penyebab lain yang mempengaruhi ya, permintaan konsumen di periode selanjutnya itu, seperti itu. Jadi kita hanya menjadikan sebuah data matematis di berupa angka untuk di perkiraan ya, forecasting kira-kira bulan depan itu kita harus memproduksi berapa, kira-kira permintaan konsumen itu berapa dalam bentuk angka, tapi tanpa tahu kenapa bulan ini bisa naik, kemudian bulan depan kok permintaan bisa turun, itu apa penyebabnya, itu kita nggak mencari tahu masalah itu. Jadi itu yang namanya time series model. Jadi yang kedua ada causal model. Causal model itu metode ini itu bisa mencari ya sebab penyebab kenapa sih kok di bulan ini ya, misalkan bulan Mei misalnya kok penjualan cenderung naik gitu ya. Penyebabnya apa nih? Kemudian kalau di bulan November misalnya kok penjualan turun, itu yang menyebabkan apa gitu.
Jadi kita di metode kausal ini bisa juga ya mencari kira-kira apa sih penyebab yang menjadikan permintaan perusahaan itu bisa naik dan bisa turun. Beda dengan time series model. Kalau time series model cenderung kita hanya menyajikan angka saja, berapa kira-kira kita bisa untuk kita berapa kan kira-kira kita produksi ya di periode selanjutnya. Ya, kita masuk ke metode kuantitatif yang pertama, yaitu pendekatan naif ya, atau naif approach. Teknik naif approach ini mengasumsikan bahwa permintaan periode berikutnya itu sama dengan permintaan pada periode terakhir. Jadi misalkan di bulan yang lalu itu kita menyediakan 100 unit porsi, maka di bulan selanjutnya juga akan disediakan jumlah segitu ya, jumlah 100 porsi itu untuk penjualannya. Jadi asumsinya bahwa permintaan pada berikutnya itu sama dengan permintaan pada periode terakhir ya, sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada rata-rata bergerak ya. Ada rata-rata bergerak atau moving average method. Moving average method. Di moving average method ini metode peramalannya menggunakan n rata-rata periode terakhir data ya, untuk meramalkan periode berikutnya. Jadi kita ada n ya, n rata-rata periode. Kira-kira kita mau meramalkan ini, forecasting ini untuk periode berapa bulanan nih. Misalnya kita ambil data berapa bulanan, nah, bisa 3 bulanan ya, triwulanan ya, atau kuartalan ya, 4 bulanan atau semesteran ya, 6 bulanan atau data tahunan. Jadi berapa n period yang akan kita gunakan untuk mencari ya angka forecasting permintaan di periode berikutnya. Ini rumusnya ya, untuk moving average method rumusnya ialah permintaan periode n sebelumnya dibagi dengan n. N itu adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak. N itu berarti berapa jumlah periode setiap periode yang kita gunakan untuk penghitungan forecasting. Bisa 3 bulanan, bisa 4 bulanan, 6 bulanan atau 1 tahunan. Ini contohnya ya, misal contoh di moving average sample ya, misal contohnya seperti ini ya. Ada suatu manajer museum, di situ museum itu menjual replika dari barang-barang historis ya. Kemudian kamu sebagai manajer museum itu disuruh memforecast nih, disuruh meramal kira-kira tahun 2024 itu museum kita itu akan menjual berapa unit replika historis gitu ya, replika historiknya atau merchandise-nya di museum kita itu menggunakan moving average method. Misalkan di sini jadikan data tahun 2019 itu ada 4 buah unit, dan tahun 2020 penjualan tahun 2020 itu 6 unit. Di sini ada data 5 tahun sebelumnya. Kita punya data penjualan 5 tahun sebelumnya di museum kita ini. Tahun 2019 kita punya terjual 4 unit, 2020 6 unit, 2021 5 unit, 2022 3 unit, dan 2023 7 unit. Ini yang ditanyakan berapa sih kira-kira nilai forecast untuk tahun 2024. Jadi nanti tahun 2024 itu kita perkiraannya itu penjualan akan berapa ini, atau kita harus produksi berapa unit untuk kita sediakan atau kita siapkan di tahun 2024. Caranya seperti ini ya. Ini data tadi ya, 2019 sampai 2023. 2019 4 unit, 2020 6 unit, 2021 5 unit, 2022 3 unit, 2023 7 unit. Kita ingin tahu nih 2024 ini forecastnya berapa, nilai forecastnya berapa. Nah, kita coba dulu dari awal ya, kita contohkan dari awal. Misalkan kita mau cari nilai forecast untuk di tahun 2022, di tahun 2022. Karena n period kita pakai adalah n 3 periodenya, dibesarkan dari soal tadi ya,
using a 3 period moving average, menggunakan periode 3 bulanan. Jadi data yang kita gunakan untuk menentukan forecasting di tahun 2022 ini adalah data 3 tahun sebelumnya. Berarti tahun 2019, 2020 dan 2021. Maka data penjualan di 3 tahun tadi kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan semuanya, ini 4 tambah 6 tambah 5 sama dengan 15, kemudian dibagi dengan moving average-nya. Moving average-nya adalah 3. Moving totalnya 15 bagi dengan moving average-nya 3 sama dengan 5. Berarti angka forecast untuk tahun 2022 itu adalah 5 unit. Jadi perkiraannya tahun 2022 itu kita harus menyiapkan 5 unit atau terjual 5 unit. Namanya saja forecasting ya teman-teman semua. Forecasting adalah peramalan. Jadi tidak mesti ya, tidak pasti ramalan yang kita lakukan itu sesuai ya, dengan kondisi realnya. Akan tetapi setidaknya kita punya acuan. Kita punya acuan untuk menentukan kira-kira berapa sih yang akan kita produksi di tahun 2022 ini. Di sini dari nilai 5 unit kita harus produksi. Tapi realnya ternyata ada 3 unit yang terjual ya di tahun 2022 ini. Gitu. Dan yang kedua, misalkan lagi tahun 2023 berapa nilai forecastnya? Tahun 2023 nanti kita jumlahkan ya, data tahun 2022, 2021 dan 2020 dibagi dengan 3 karena end periodnya adalah 3. Jumlahkan semuanya ya, 6 tambah 5 tambah 3 sama dengan 14, moving totalnya dibagi dengan moving average-nya di setiap 3 periode, bagi dengan 3 sama dengan 42/3. Jadi 42/3 ini adalah angka forecasting untuk tahun 2023. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk forecast ini 42/3, kan, tapi barang yang laku terjual tahun 2023 adalah 7 unit. Jadi setidaknya kita punya acuan berapa sih kita harus produksi, terus bersiapkan. Lah kemudian gimana caranya untuk bisa menyamakan gitu ya? Misalkan gimana nih cara kita biar menyamakan penjualan kita dengan permintaan seperti itu. Misalkan kita sudah buat 5 unit, ternyata laku cuma 3, gimana caranya biar semuanya bisa laku gitu ya? Ya kita bisa gunakan teknik diskon seperti itu ya. Itu salah satu cara perusahaan untuk menambah penjualan produk, meningkatkan penjualan produk, dengan salah satunya dengan cara diskon. Dengan diskon ini nanti yang tadinya orang itu mau beli 1 unit misal, karena harganya turun pas promosi misal, dia bisa beli 2 unit seperti itu. Oleh karena itu nanti jumlah permintaan dengan barang yang kita sediakan itu bisa sama lah seperti itu ya, bisa sesuai, semuanya barang yang kita sediakan bisa terserap oleh pasar seperti itu. Kemudian gimana nih caranya kalau barang kita sedikit permintaan di luar banyak gitu. Bisa kita antisipasi dengan berbagai cara ya. Bisa kita sesuaikan permintaan dengan cara menambah lembur karyawan atau melakukan kerjasama dengan pihak untuk untuk penyediaan barang itu gitu ya, atau dengan cara lembur, atau bisa dengan perekrutan karyawan baru seperti itu ya, perekrutan tenaga sementara atau kontrak, itu bisa, agar kita bisa menyesuaikan antara permintaan dengan produksi yang kita sediakan. Bisa juga dengan menaikkan harga, bisa juga ya, bisa dengan tadi ya, seperti tadi ya, menambah jumlah karyawan untuk bisa menyesuaikan permintaan, atau dengan menaikkan harga. Karena dengan naiknya harga ini, yang tadinya orang itu mau beli 2 bisa turun nih, jadi beli cuma 1, jadi bisa sesuai permintaan kita seperti itu. Jadi ada banyak cara bagi perusahaan untuk bisa menyesuaikan ini ya, jumlah permintaan dengan jumlah barang yang kita sediakan disediakan di perusahaan. Itu yang moving average method. Nah, yang ditanyakan 2024 tadi kan, 2024 berapa hasilnya? Yaitu tahun 2023 tambah 2022 ditambah 2021 sama dengan 15. Ini moving totalnya dibagi dengan 3. Hasilnya adalah
5 unit. Jadi harus kita sediakan perkiranya 5 unit di tahun 2024. Itu tadi penjelasan dari pertanyaan tadi. Ini contoh grafiknya ya, bila kita tulis dalam grafik jadi seperti ini. Jadi ini nilai forecastnya yang warnanya hijau itu, dan nilai forecastnya yang warna nilai aktualnya warna, nilai forecast adalah yang warna biru. Dan cara yang kedua, selain moving average method, naive approach, moving average method, kita juga bisa menggunakan exponential smoothing method. Kalau exponential smoothing method ini kita menggunakan teknik peramalan rata-rata bergerak ya, dengan pembobotan di mana titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Rumusnya gimana? Rumusnya ialah Ft sama dengan Ft min 1 plus alfa kali AT min 1 min Ft min 1. Ft sendiri adalah forecast value-nya, forecast value yang akan kita cari. Dan Ft min 1 ialah jumlah forecast yang kita cari dikurangi 1 periode sebelumnya. Berarti Ft min 1 adalah jumlah forecast value di periode sebelumnya gitu ya, maksudnya seperti itu. Tambah alfa itu adalah smoothing constant. Alfa itu biasanya diberikan oleh si manajer operasinya atau manajer produksinya berdasarkan pengalamannya mereka masing-masing ketika produksi suatu barang ataupun produk gitu ya. Bisa juga alfa itu bisa kita cari pakai rumus ya. Alfa sama dengan 2 per N plus 1, itu rumusnya untuk alfa kalau pakai rumus. Kemudian alfa ini nanti dikalikan dengan AT min 1. AT min 1 ialah actual value di periode sebelumnya. Jadi jumlah penjualan aktual di periode sebelumnya dikurangi dengan Ft min 1 atau forecast value di periode sebelumnya. Itu rumusnya, exponential smoothing method. Contohnya ya, untuk exponential smoothing method ya, berikut ini ditampilkan data dari PT XZ selama 8 kuartal. Berdasarkan pengalaman manajer produksi, yaitu nilai koefisien pemulusnya atau smoothing konstannya ditetapkan alfanya adalah 0,1, dan peramalan untuk kuartal pertama ditetapkan 175 unit. Jadi sudah ditentukan di sini jumlah forecast value untuk kuartal pertama itu ditetapkan 175 unit. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan adalah tentukan ramalan untuk kuartal yang ke-9. Kuartal yang ke-9 itu berapa? Itu pertanyaannya. Kita selesaikan. Di sini ada data ya, kuartal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditanyakan adalah kuartal yang ke-9 itu berapa. Data aktualnya juga sudah disediakan di soal ya. Di sini kuartal 1 180, kuartal 2 168 dan seterusnya. Yang mau dicari ialah berapa nilai forecast value untuk kuartal yang ke-9. Caranya gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini ya. Kita bikin tabel ya untuk mempermudah penyelesaian untuk forecast value menggunakan exponential smoothing ini. Pertama, sini kita sediakan ya, kita kuartal 1 ya. Nilai aktualnya berapa? 180 sudah disediakan di soal. Kemudian langsung gunakan rumusnya. Rumusnya ialah Ft sama dengan Ft min 1 plus alfa kali AT min 1 min Ft min 1. Alfanya berapa? Alfanya 0,1 sudah ditentukan juga di soal ya. Kemudian Ft min 1 nya berapa? Ft min 1 nya juga sudah diketahui di soal. Ft min 1 nya sama dengan 175 unit sudah dikasih di soal ya. Dan kita lakukan penjumlahan, kira-kira berapa sih nanti forecast value di kuartal yang kedua itu berapa. Jadi untuk exponential smoothing ini, untuk mencari kuartal yang ke-9 kita harus cari satu persatu dulu ya. Forecast value untuk kuartal yang kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, kelima berapa, 6 berapa, 7 berapa, 8 berapa, karena belum diketahui di soalnya, maka kita harus cari tahu dulu. Nggak bisa langsung lompat ke
kuartal yang ke-9 seperti itu ya. Kita cari ya kuartal yang kedua, nilai aktualnya disediakan 168. Kita masukkan ke rumusnya. FT sama dengan FT-1. FT-1 nya adalah 175 ya. Forecast value di periode sebelumnya atau kuartal yang pertama. 175 ini masukkan ke sini ya, 75 ya, di kuartal yang kedua ini. Plus ditambah dengan alfa. Alfanya ialah 0,1. Jadi ini ya bacanya, ada tabelnya dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan, terus ke kiri bawahnya, lanjut ke kanan, kiri bawahnya lagi, lanjut ke sebelah kanan. Seperti itu ya. Zigzag ya teman-teman semua ya. Masukkan ke rumus tadi ya. FT-1 nya 175 tambah alfa. Alfanya 0,1 dikalikan dengan AT-1. AT-1 nya aktualnya, nilai aktualnya ialah 180 ya. Ini ya, lanjut ke sini ya tabel bawahnya. 180 ini masukkan ke rumus. 180 AT-1 nya dikurangi dengan FT-1. FT-1 nya adalah 175. Lanjut ke tabel sebelahnya ya. Dikurangi 175, masukkan ke rumus ini. Lalu dijumlahkan, hasilnya ialah kuartal yang kedua 175 FT-1 nya ya tambah alfa 0,1 dikalikan dengan 180 itu AT-1 nya dikurangi FT-1 nya 175, hasilnya ialah 175,50 untuk kuartal yang kedua. Kuartal yang ketiga gimana? Lanjut lagi, masukkan aja ke rumus ya. FT-1 nya, FT-1 masukkan. FT-1 nya adalah 175, masukkan ke sini. Terus 75 tambah alfa, alfanya 0,1 dikalikan FT-1, AT-1 nya berapa? 168 dari nilai aktual di kuartal yang kedua, masukkan 168 dikurangi nilai forecast value periode sebelumnya, yaitu yang sudah kita cari tadi di kuartal yang kedua ialah 175,50, masukkan ke sini 175,50, hasilnya 174,75. Itu untuk kuartal yang ketiga. Begitu seterusnya ya sampai kuartal yang ke-9. Itu kita cari menggunakan rumus itu sampai kuartal yang ke-9. Begitu ya. Kelemahan dari exponential smoothing ini ialah dia nggak bisa nih langsung lompat. Kita mau cari tahun berapa, misalkan forecast di tahun atau kuartal yang ke-12 itu kita nggak bisa langsung lompat mau cari tahu kuartal yang ke-12, nggak bisa, karena kita harus cari satu persatu dulu dari kuartal 1 sampai kuartal yang ke-11 seperti itu. Jadi itu kelemahan dari exponential smoothing seperti itu. Kemudian yang terakhir, metode yang terakhir di kuantitatif ini adalah metode least square, atau ini termasuk adalah metode casual ya, casual series ya. Casual model. Jadi metode least square ini menggunakan rumus regresi ya, regresi. YT sama dengan A plus BX gitu rumusnya. YT sama dengan A plus BX. T sendiri, dimana T ialah adalah time series yang akan diperkirakan. Kemudian X itu adalah variabel waktunya atau berapa data yang kita punya gitu ya. Kemudian dia adalah penjualannya, N sama dengan banyaknya X. N itu adalah banyaknya X, banyaknya periode waktu yang kita punya untuk forecasting, untuk ramalan. Kemudian A adalah konstanta dan B koefisien. Kemudian A dan B ini kita bisa cari menggunakan rumus ini ya, di bawah ya, formula ini ya. A sama dengan sigma Y rata-rata dikurangi B kali sigma X rata-rata. Kalau mau cari B, B-nya kalau koefisien B-nya sama dengan sigma X kali Y, sigma XY dikurangi N kali sigma X rata-rata dikalikan sigma Y rata-rata dibagi dengan sigma X kuadrat min N kali sigma X rata-rata di kuadratkan untuk mencari nilai B, dimana Y sendiri sama Y rata-rata sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Kalau
kalau X rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Itu untuk mencari rumus A dan B. Jadi harus kita cari dulu Y rata-rata dan X rata-rata yang menggunakan rumus ini. Y rata-rata sama dengan sigma X bagi N, kemudian X rata-rata sama dengan sigma X bagi N, seperti itu. Kemudian untuk contoh ya, sini ada contoh ya. Sini ada contoh di tabel permintaan musiman untuk penjualan sepatu olahraga merek A setiap triwulan. Ada contoh untuk metode least square sendiri untuk menghitung metode least square ya. Kita contohkan di sini ada tabel permintaan musiman untuk penjualan sepatu olahraga merek A ya. Setiap triwulan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dalam ribuan lusin. Ya. Di sini ada data tahun 2019 ya. Data triwulan 1 ya, penjualan sebanyak 11.000 lusin ya. Dalam ribuan lusinnya 11.000 lusin. Ini variabel waktunya kita kasih label 1. Ini triwulan yang kedua 2019, penjualan 15.000 lusin. Kita kasih label di variabel waktunya adalah 2. Triwulan yang ketiga penjualannya 12.000 lusin, kita kasih variabel waktunya dengan label 3. Begitu seterusnya, setiap data yang kita punya itu kita kasih label berurutan dari 1 sampai seterusnya sampai berapa data yang kita punya, seperti itu. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya kita bisa bikin tabel seperti ini ya. Ini di tahun 2019 ya. Kita bikin tabel seperti ini. Dapat tabel tahun, kemudian triwulanannya, penjualannya ya, atau Y ya. Kemudian variabel waktu atau data yang kita punya, time series data yang kita punya ya, urutan waktu yang kita punya, X, simbolnya X, variabel waktu itu X, kemudian X kali Y itu adalah variabel waktu dikalikan dengan jumlah penjualannya, itu XY, tabel XY. Kemudian ada tabel X kuadrat. X kuadrat adalah tabel variabel waktu dikuadratkan, seperti itu. Contoh misal triwulan yang pertama ini, penjualan 11, variabel waktunya 1. XY, tabel XY nya adalah X kalikan dengan Y, variabel waktunya X itu 1 dikalikan 11, hasilnya 11. Kemudian ada X kuadrat. X kuadrat adalah pada waktunya berapa? 1 dikuadratkan, seperti itu. Triwulan yang kedua, contoh lagi triwulan yang kedua, penjualannya 15, variabel waktunya ini labelnya 2, X kalinya berapa? X dikalikan dengan Y, berarti 2, variabel waktu X nya itu 2 dikalikan 15, hasilnya 30. Dan X kuadrat berarti variabel waktunya dikuadratkan, X nya itu 2 dikuadratkan sama dengan 4. Begitu seterusnya sampai selesai semuanya data kita hitung. Kemudian kita total, semuanya kita jumlahkan ke total ya. Penjualan totalnya berapa? Variabel waktu X totalnya berapa? Variabel XY ya, tabel XY totalnya berapa? Tabel X kuadrat totalnya berapa? Semuanya dijumlahkan. Semua dijumlahkan. Setelah itu lanjut kita masukkan ke rumus. Setelah data tadi kita bikin tabel, kemudian semua dijumlahkan, kita masuk ke rumus least square sendiri. Kita masuk ke rumus least square. A sama dengan sigma Y rata-rata dikurangi B kali sigma X rata-rata. Itu nilai rumus A. Rumus B, sigma X kali Y dikurangi N kali sigma X rata-rata dikalikan sigma Y rata-rata dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi N kali sigma X rata-rata dikuadratkan. Itu untuk rumus B. Kemudian untuk mencari Y rata-ratanya bagaimana? Y rata-rata sama dengan sigma Y dibagi dengan N. X rata-rata sama dengan sigma X dibagi dengan N. Masukkan aja ke rumusnya B ya. Kita cari B, kita mau cari B sama dengan sigma XY. Sigma XY nya berapa? Kita lihat di tabel tadi ya sebelumnya. Sigma XY nya adalah 2208. Kita masukkan ke rumus 2208 dikurangi dengan N. Jumlah N adalah jumlah variabel data, banyaknya data yang kita punya.
N adalah 16, kita punya data 16 data, N nya diisi dengan 16 dikali dengan sigma X rata-rata. Sigma X rata-rata rumusnya ialah ini ya, sigma X dibagi dengan N. Jadi jumlah X, sigma X, jumlah total X dibagi dengan N. Total X nya berapa? Total X nya adalah 136. 136 dibagi dengan 16, hasilnya ialah 8,5. Kemudian dikalikan dengan sigma Y rata-rata. Y rata-rata rumusnya apa? Sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y nya sendiri, jumlah Y nya berapa? Jumlah Y adalah 244 dibagi dengan 16, hasilnya 15,25 ya. Kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat. X kuadrat berapa? Jumlah X kuadrat ialah 1496 ya, di sini yang tabel tadi ya. Kita masukkan 1496 dikurangi dengan N. N nya berapa? Banyak data 16 dikali dengan X rata-rata dikuadratkan. X rata-ratanya 8,5. Tadi sudah kita cari ya, sama dengan atasnya ini. 8,5 dikuadratkan, hasilnya 2078 kurangi 2074 dibagi dengan 1496. 1496 dikurangi 1156 sama dengan 134 dibagi 340, hasilnya 0,39. Jadi B sudah ketemu nih. Hasil B ialah 0,39. Kemudian kita cari A. A nya rumusnya ialah sigma Y rata-rata dikurangi B kalikan sigma X rata-rata. Sigma Y rata-ratanya berapa? Y rata-rata dicari ya. Sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y nya adalah 244 dibagi dengan 16, hasilnya 0,39. Ini ya, A sigma Y 15,25 dan dikurangi dengan B. B nya sudah kita temu ya, 0,39. B masukkan 0,39 dikali sigma X rata-rata. Sigma X rata-rata adalah sigma X, total sigma X dibagi dengan N, hasilnya 8,5. Kita cari di atas ya, kita cari di atas 8,5, masukkan hasilnya 15,25 dikurangi 3,31 sama dengan 11,94. jadi nilai A nya adalah 11,94. Setelah nilai B ke nilai A yang kita kita cari sudah berhasil cari, kemudian kita masukkan ke persamaan trennya ya, persamaan regresinya. Rumusnya regresinya tadi adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya. YT karena di sini adalah untuk forecasting ya, maka YT kita T itu variabel waktunya ya. T yang kita mau cari untuk forecasting. YT sama dengan A plus BXT. A nya 11,94 dari nilai tadi yang sudah kita cari, plus B nya 0,39 dikalikan dengan X. Jadi berdasarkan hasil tren di masa lalu ya, atau hasil penjualan perusahaan di masa lalu, kita dapat memprediksi permintaan sepatu olahraga di masa depan ya. Misalkan di sini perkiraan permintaan sepatu untuk tahun 2023 di triwulan 1, 2, 3 dan 4. Untuk mencari nilai forecast permintaan untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4 di tahun 2023, tinggal kita masukkan YT nya, YT yang kita cari. Karena tadi data yang terakhirnya adalah YT sampai ke data yang ke-16 ya, itu di tahun 2022 triwulan yang keempat itu datanya 16 ya. Maka untuk mencari di tahun 2023 triwulan 1, 2, 3 dan 4, maka tinggal dilanjutkan datanya, berarti untuk 2023 triwulan ke-1 menggunakan data X nya adalah data yang ke-17 itu, tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Berarti T nya adalah 17, YT ya, Y17 sama dengan 11,94 tambah 0,39 dikalikan X nya adalah 17 karena data yang ke-17, hasilnya 18. Kalau nilai persamaan regresinya sudah ketemu, kita bisa mencari nih berapa nilai perkiraan sepatu ya di tahun 2023 itu triwulan 1, 2, 3 dan 4 menggunakan persamaan regresi tadi. Kalau ingin cari tahun 2023 triwulan ke-1, kita tinggal lanjutkan aja dari
data ini ya. Dari tadi data yang kita punya tadi kita sampai tahun 2022 triwulan yang keempat, itu data yang ke-16. Maka untuk data 2023 triwulan ke-1 kita menggunakan variabel waktu X nya adalah 17. Maka kita masukkan ke regresinya ini ya, Y17 sama dengan A nya 11,94 tambah B nya 0,39 kalikan dengan X nya adalah 17 pada waktunya datanya, karena kita melanjutkan di data yang tahun 2022 yang lalu. Hasilnya adalah 18,57 seperti itu ya. Dan triwulan kedua berapa? Tinggal lanjutkan datanya. Y berarti Y ke 18 sama dengan 11,94 tambah 0,39 ke 18 18,96. 19 berapa? 19,35. Yang 20 berapa? Triwulan yang keempat di tahun 2023 adalah 19,74. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Ini untuk tadi mencari forecast untuk tahun 2023 triwulan 1, 2, 3, dan 4. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita mau cari data di tahun 2030 itu berapa? Itu bisa ya, kita bisa langsung lompat ke data 2030 menyesuaikan jumlah data ini tadi ya. Kalau 2023 itu kita sampai Y20, berarti 2030 berarti itu kan ada 7 ya, 7 tahun. Tinggal 7 kalikan 4 berarti kan 28. Tinggal 20 tambah 28 berarti data yang ke 48 tadi. Y nya nanti 48, 49, 50, 51 seperti itu. Seperti itu. Jadi tinggal lompat aja gitu kalau pengen cari dari tahun yang periode tahun yang lebih lama seperti itu. Dengan ini kita bisa langsung memprediksi ya, berapa sih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi forecasting kita berapa, 10 bahkan 10 tahun lagi kita berapa ya forecasting perusahaan kita bisa cari mulai dari sekarang gitu. Itu kelebihan dari metode least square. Dan kalau diproyeksikan tadi berdasarkan data tadi, maka seperti ini ya datanya. Ini data penjualannya dari tahun ke tahun di perusahaan tadi, dan ini nilai trennya nih. Oh, ternyata trennya itu naik. Jadi kalau diplot di Excel itu nanti jadinya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman semua. Untuk silakan bisa dipelajari kembali ya di rumah materi forecasting kita ini melalui halaman pembelajaran kita ya, sudah kelihatan di sini ya. Forecasting ya, untuk materi forecasting untuk teman-teman bisa mempelajari di sini ya. Teman-teman bisa lihat materinya ya. Materinya teman-teman bisa download di sini ya. Bisa lihat di sini dan di download di sini ya. Itu sudah saya sediakan semua. Kemudian untuk video ya, video praktek ya, tutorial forecasting menggunakan Microsoft Excel, teman-teman juga bisa akses ya di web pembelajaran kita ya, studi kelaikan bisnis untuk forecasting. Untuk di sana disediakan tutorial untuk forecasting menggunakan Microsoft Excel ya. Sudah komplit semuanya, tinggal teman-teman bisa cek ya sini ya, gimana menggunakan moving average ya. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk menghitung moving average atau metode rata-rata. Ini bisa menggunakan exponential smoothing pakai Excel. Kemudian ada least square method menggunakan Excel dan juga yang lainnya. Teman-teman bisa pelajari sendiri nanti di rumah cara-caranya ya menggunakan Excel seperti apa. Kemudian ada simulasi ya. Di sini teman-teman bisa lakukan latihan di rumah untuk memperdalam ya forecasting ilmu teman-teman semua di forecasting untuk peramalan ini ya. Sudah saya sediakan ya, saya sediakan di web pembelajaran kita simulasi forecasting menggunakan Microsoft Excel. Tinggal teman-teman bisa cari ya. Misal di sini ada tahun X ya, tahun datanya 2008 sampai 2021, tahun 2022 berapa, itu teman-teman disimulasikan sini ya. Silakan jadi download, jadi simulasikan itu berbasis Excel ya. Pakai Excel ya. Ini pakai least square method ya. Teman-teman bisa ya nanti pakai least square method, gimana caranya ya bikinnya gitu ya.
ada Excelnya, penghitungannya step by stepnya, perhitungannya bagaimana, bisa teman-teman simulasikan di web pembelajaran kita ini. Kemudian silakan untuk evaluasi ini, silakan teman-teman bisa dikerjakan ya, silakan kerjakan sekarang di kelas ya. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan evaluasi ini, dan silakan langsung dikumpulkan di kelas. Baik, seperti itu. Jadi semua pembelajaran sudah saya sediakan di web, silakan bisa dipelajari sendiri, bisa diperdalam lebih lanjut mengenai materi forecasting kita untuk hari ini. Baik, saya kira seperti itu. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.